Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Saudara Sultan Dafa Santana Alamsyah dan saya sendiri, Muhammad Alfian Ramadan, yang akan membahas materi dari teori teknologi beton, yaitu beton jenis lainnya. Simak penjelasannya berikut ini. Beton adalah bahan bangunan yang terbuat dari campuran antara agregat dan bahan pengikat. Beton banyak dipilih karena memiliki kekuatan yang kokoh dan bertekstur halus. Dengan kekuatan yang sama, biaya pembuatan konstruksi beton bahkan jauh lebih murah daripada konstruksi besi dan baja. Ada beberapa macam-macam jenis beton dan setiap jenisnya dibuat sesuai kegunaannya. Walaupun tampilannya dan pengerjaannya sepintas bagi orang awam adalah terlihat sama, substansi berwarna abu-abu yang terlihat sebagai campuran semen, pasir, dan batu kerikil beton digunakan sebagai bahan baku konstruksi dalam proyek bangunan. Berikut jenis-jenis beton yang sudah kami rangkum. Beton mortar adalah campuran semen, air, pasir, namun ada yang berpendapat bahwa mortar adalah bahan bangunan berbahan dasar semen digunakan sebagai perekat untuk membuat struktur bangunan. Keuntungan mortar adalah diproduksi di pabrik sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat dipercaya jika dibanding dengan pembuatan di lapangan. Yang kedua, mudah, tinggal ditambah air saja. Ketiga, adanya penambahan bahan aditif pada mortar dapat mengulangi terjadinya lantai terangkat, dinding pecah atau retak. Berikutnya, beton ringan. Beton ringan dibuat dengan memakai agregat yang berbobot ringan atau juga kerap menambahkan zat aditif sejenis foam agen yang bisa membentuk gelembung-gelembung udara di dalam beton. Nah, semakin banyak jumlah gelembung udara yang tersimpan pada beton, maka pori-pori pun akan semakin bertambah, sehingga ukurannya juga bakal kian membesar. Hasilnya, bobot beton tersebut lebih ringan daripada beton lain yang memiliki ukuran sama persis. Sedangkan beton ringan dengan memakai agregat yang lebih ringan adalah seperti batako styrofoam atau hebel. Beton ringan biasanya diaplikasikan pada dinding non-struktur. Berbeda dari beton biasa, beratnya beton ringan dapat diatur sesuai kebutuhan. Pada umumnya, berat beton ringan berkisar antara 600 sampai 1.600 kg per meter kubik. Beton non pasir, no fence concrete atau beton non pasir merupakan bentuk sederhana dari jenis beton ringan yang dalam pembuatannya menggunakan agregat halus atau pasir. Tidak ada agregat dalam pencampuran menghasilkan beton yang berpori sehingga beratnya berkurang. Insinyur Kardiano atau Cokrodimulyo 2009. Beton non pasir juga dapat disebut permacongcrete atau previous concrete, yang beton yang dibentuk dari campuran semen, agregat kasar, air dengan batahan tambah atau admixture. Pengaplikasian beton non pasir pada konstruksi sebagai konstruksi pada bangunan gedung, konstruksi perkerasan jalan raya, konstruksi dinding, penahan tanah atau retaining wall. Ya, selanjutnya ada beton hampa. Beton hampa dibuat dengan menyedot air pengencer adukan beton dengan memakai alat vakum khusus. Beton ini khusus untuk bangunan konstruksi dengan spesifikasi khusus. Disebut hampa karena dalam pembuatannya dilakukan penyedotan air pengencer adukan beton memakai alat vakum khusus. Akibatnya, beton pun hanya mengandung air yang telah bereaksi dengan semen saja, sehingga memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Beton hampa banyak sekali dimanfaatkan dalam pendirian bangunan-bangunan pencakar langit. Seperti yang telah
diketahui bahwa kira-kira separuh air yang dicampurkan saja yang bereaksi dengan semen. Adapun separuh sisanya digunakan untuk mengecerkan adukan. Beton jenis ini diaduk dan dituang serta dipadatkan sebagaimana beton biasanya. Namun, setelah beton tercetak padat, kemudian air sisa reaksi disedot dengan cara khusus, seperti cara vakum. Dengan demikian, air yang tertinggal hanya air yang digunakan untuk reaksi dengan semen saja, sehingga beton yang diperoleh sangat kuat. Beton bertulang adalah suatu bahan material yang terbuat dari beton dan baja tulangan. Kombinasi dari kedua material tersebut menghasilkan bahan bangunan yang mempunyai sifat-sifat yang baik dari masing-masing bahan bangunan tersebut. Kekuatan tekan beton yang digunakan untuk perencanaan ditentukan berdasar kekuatan tekan beton pada umur 28 hari. Selanjutnya ada beton prategang. Pada dasarnya, pembuatan beton prategang mirip sekali dengan beton bertulang. Perbedaannya hanyalah terletak pada tulangan baja yang dimasukkan ke beton harus ditegangkan terlebih dahulu. Tulangan yang diberikan adalah tulangan khusus seperti PC bar, PC wire, atau PC strand. Tujuannya supaya beton tidak mengalami keretakan walaupun menahan beban lenturan yang besar. Penerapan beton prategang juga banyak dilakukan untuk menjaga struktur bangunan bentang lebar, contohnya jembatan layang atau flyover. Kelebihan beton prategang. Yang pertama, dapat dipakai pada bentang-bentang yang besar. Yang kedua, bentuknya langsing. Berat sendiri lebih kecil, landutan lebih kecil. Yang ketiga, beton mutu tinggi, tidak mudah retak, lebih aman. Dan yang terakhir, lebih ekonomis apabila dipakai pada bentang-bentang yang besar. Sementara kekurangan beton prategang ialah yang pertama, menggunakan alat-alat pelengkap seperti dongkrak, jangkar, pipa pembungkus, alat untuk memompa martel, dan lain-lain. Dan juga diperlukan pengawasan pelaksanaan yang sangat ketat. Dan yang kedua, hanya dapat memikul beban dalam satu arah, kurang cocok untuk pembebanan bolak-balik. Dan yang terakhir, adanya kehilangan gaya prategang akibat dari sifat beton, teknis pelaksanaan, dan friksi. Beton pracetak adalah pengerjaan proyek pembangunan disebut beton pracetak atau lebih dikenal dengan industri precast. Beton ini memang sengaja dibuat di tempat lain agar kualitasnya lebih baik. Selain itu, pemilihan beton tersebut juga kerap dikasari pada sempitnya lokasi proyek dan tidak adanya tenaga yang tersia-sia. Beton pracetak biasanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan pembuatan material. Nah, beton pracetak juga merupakan elemen atau komponen beton tanpa atau dengan tulangan yang dicetak melalui pabrik dan dipasang di lapangan, yaitu bagian-bagian beton bertulang yang dicetak dalam kedudukan yang lain daripada kedudukan akhirnya di dalam konstruksi. Berbeda dengan konstruksi beton cor di tempat, di mana kolom, balok, balok penopang, dan lantai dicor terpadu atau disatukan secara berurutan. Beton pracetak membutuhkan sambungan di lapangan untuk mengikat struktur menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada beton massa. Beton massa yaitu beton yang dibuat dalam jumlah yang cukup banyak. Penuangan beton ini juga sangat besar di atas kebutuhan rata-rata. Begitu pula dengan perbandingan antara volume dan luas permukaannya. Sangat tinggi. Pada umumnya, beton massa memiliki dimensi yang berukuran lebih dari 60 cm. Beton ini banyak diaplikasikan pada pembuatan pondasi besar, pilar bangunan, dan bendungan. Nah, pada proses pembuatan bendungan, biasanya dibedakan antara beton massa dalam dan beton massa luar, di mana beton massa dalam tidak terpengaruh cuaca luar, sedangkan beton massa luar terpengaruh oleh cuaca luar, sehingga ada persyaratan khusus,
yaitu nilai faktor air semen antara 0,5 sampai 0,7. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan beton massa adalah perbedaan temperatur bagian dalam dan bagian luar yang terjadi akibat adanya panas hidrasi. Panas yang timbul ini menyebabkan beton mengembang, namun bagian luar lebih cepat mendingin dan menyusut volumenya, sedangkan bagian dalam masih panas dan belum menyusut. Maka terjadilah perbedaan volume. Tahap berikutnya lapisan bagian luar mendingin dan menyusut, sehingga menarik lapisan luar yang sudah terlebih dahulu menyusut, dan timbul kecenderungan retak-retak. Nah, proses berlangsungnya retak-retak ini bersamaan dengan proses pengerasan pada beton. Beton siklop merupakan beton yang menggunakan agregat cukup besar sebagai bahan pengisi tambahannya. Ukuran penampang agregat tersebut berkisar antara 15-20 cm. Bahan ini lantas ditambahkan ke adukan beton normal sehingga dapat meningkatkan kekuatannya. Beton siklop seringkali dibangun pada bendungan, jembatan, dan bangunan air lainnya. Berikutnya ada beton serat. Secara prinsip, beton serat dibuat dengan menambahkan serat-serat tertentu ke dalam adukan beton. Contoh-contoh serat yang lumrah dipakai diantaranya asbestos, plastik, kawat baja, hingga tumbuh-tumbuhan. Penambahan serat dimaksudkan untuk menaikkan duktilitas pada beton tersebut sehingga tidak mudah mengalami keretakan. Beton serat juga disebut dengan ferrosement. Ferrosement adalah suatu bahan gabungan yang diperoleh dengan cara memberikan mortar semen suatu tulangan yang berupa suatu ayaman, kawat baja. Istilah ferrosement yang paling umum digunakan adalah untuk mencampur semen Portland dan pasir yang diaplikasikan di atas lapisan tenunan atau anyaman baja dengan kerapatan anyaman yang tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan lapisan yang relatif tipis atau lembaran yang melengkung untuk membuat lambung kapal, atap shell, tangki air, bangku, dan lain-lain, dan digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk patung dan komponen bangunan prefabrikasi. Secara ekonomi, struktur beton ferrosement ini memberikan kekuatan dan lebih tahan lama dibandingkan beton konvensional, tergantung pada kualitas konstruksi dan iklim dari lokasi. Di India, ferro beton sering digunakan karena konstruksi lebih tahan terhadap gempa. Tahan gempa tergantung pada teknik konstruksi yang baik dan penguatan tambahan beton. Ya, pada dasarnya ada 3 jenis metode ferrosement, yaitu yang pertama, sistem armatur. Ialah metode yang kerangka baja dilas dengan bentuk yang diinginkan pada salah satu sisi yang terikat di beberapa lapis anyaman kawat, sehingga mortar dapat diisi dengan mudah. Yang kedua, sistem cetakan tertutup. Beberapa lapis anyaman kawat terikat bersama di permukaan cetakan yang menjaganya. Dalam posisi sementara, mortar yang mengisi cetakan dapat dibersihkan setelah perawatan atau mungkin tetap dalam posisi sebagai bagian permanen dari struktur sampai selesai. Dan yang ketiga, integrate sistem cetakan. Menggunakan penguatan minimum pada setiap cetakan. Seperti namanya, cetakan tetap permanen sebagai bagian integral dari struktur sampai selesai. Roller compacted concrete atau disebut juga RCC, mengambil nama dari metode konstruksi yang digunakan untuk pembangunannya. Hal ini ditempatkan dengan peralatan paving aspal konvensional atau high density. Kemudian dipadatkan dengan roller. RCC memiliki bahan dasar yang sama seperti beton konvensional. Semen, air, dan agregat seperti batu kerikil atau dihancurkan, tapi tidak seperti beton konvensional. RCC cukup kering untuk dipadatkan dengan vibratori. Biasanya RCC dibangun tanpa sendi atau join. Perlu tidaknya sisi finishing juga memerlukan dowels atau baja tulangan. Karakteristik ini membuat RCC sederhana, cepat, dan ekonomis.
Berikutnya ada self-consolidating concrete. Self-consolidating concrete dimulai di Jepang yang ditemukan terutama karena alasan 1. Rasio semen air yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan kerja. Dan kedua, kebanyakan pemadatan yang terjadi sulit karena kebutuhan pembangunan yang lebih cepat di tahun 1960 sampai 1970-an. SCC ini dikenal sebagai self-consolidating concrete di Amerika Serikat. SCC ditandai dengan yang pertama, fluiditas ekstrim yang diukur dengan arus biasanya antara 650 sampai 750 mm di atas meja alir table flow dengan slum tinggi. Yang kedua, tidak perlu menggunakan vibrator untuk pemadatan beton. Yang ketiga, pengecoran yang lebih mudah. Yang keempat, tidak ada bleeding atau segregasi agregat. Dan yang terakhir, peningkatan liquid heat pressure dapat merugikan keselamatan dan pekerjaan. Ya, sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya, beton merupakan bahan bangunan yang terbuat dari campuran antara agregat dan bahan pengikat. Banyak sekali permasalahan dalam proses pengerjaan maupun rencana, sehingga beton memiliki berbagai jenis dan mempunyai kegunaan masing-masing di permasalahannya, dari mulai beton mortar sampai beton SCC. Hal ini memudahkan perencanaan dan pengerjaan dalam suatu proyek. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.